Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang makna hukum syariah. Allah menyuruh para mukallaf dengan syariah Islam secara keseluruhan, baik menyangkut pokok-pokok syariah maupun cabang-cabangnya, baik terkait dengan perkara-perkara akidah maupun cabang-cabang hukum syariah. Hanya saja ilmu usul fikih tidak membahas masalah pokok, yakni masalah-masalah akidah. Usul fikih hanya membahas masalah cabang-cabang hukum syariah atau membahas hukum-hukum syariah. Itu pun dari aspek asas yang menjadi landasan bangunan hukum-hukum syariah tersebut, bukan dari sisi berbagai persoalan yang terkandung dalam hukum-hukum syariah itu sendiri. Nah itu, tentu ada keharusan untuk mengetahui hakikat hukum syariah ketika membahas pengetahuan atas dalil-dalil syariah. Para ulama ushul fikih telah mendefinisikan hukum syariah sebagai berikut. Al-hukmu syar'i wa khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'al ibadi bil iqtida'i aw at-takhyiri awil wad'i. Hukum syariah ada seruan pembuat syariah yang berkaitan dengan perbuatan hamba, baik menyangkut al-iqtida', at-takhyir ataupun al-wad'u. Hanya saja, penyebutan dengan frasa khitab asyari, seruan pembawa syariah, dan tidak dengan frasa kitabullah, seruan Allah. Hal itu karena seruan tersebut mencakup as-sunnah dan ijma' sahabat. Adapun penyebutan dengan frasa al-muta'alliqu bi af'al ibad, berkaitan dengan perbuatan hamba, tidak dengan frasa al-muta'alliqu bi af'al al-mukallaf, berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hal itu karena seruan tersebut memang mencakup pula hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kecil dan orang gila yang notabene bukan mukallaf, misalnya hukum zakat serta mereka berdua. Sementara itu, pengertian bahwa seruan pembawa syariah tersebut berkaitan dengan al-iqtida atau berkaitan dengan at-talab, tuntutan. Hal ini karena pengertian dari kata al-iqtida dan at-talab merupakan tuntutan. Tuntutan itu sendiri dibagi menjadi tuntutan untuk mengerjakan suatu, talab fi'ilin, dan tuntutan untuk menegak suatu, talab tarkin. Tuntutan untuk mengerjakan suatu jika bersifat tegas, jazim, maka itu berarti penetapan kewajiban atau fardu. Sebaliknya, jika tuntutan itu tidak tegas, ghairu jazim, maka itu berarti mandub atau bisa disebut sunnah. Adapun tuntutan untuk menegakkan suatu jika tegas, maka itu berarti haram. Dan jika tidak tegas, ghairu jazim, maka itu berarti makruh. Kemudian takhir bermakna kepembolehan yang berarti ibahah atau mubah. Pun khitab al-wad'i atau seruan yang terkait dengan perbuatan hamba karena adanya al-wad'u bermakna bahwa syariah akan menjadikan suatu sebagai sebab penghalang atau jenis dengan itu. Contoh, tergelincirnya matahari mewajibkan adanya sholat zuhur. Artinya, ia menjadi sebab adanya kewajiban sholat. Adanya najis menghalangi kelaksanaan sholat. Dengan demikian, keduanya yakni tergelincirnya matahari dan adanya najis serta semacam itu, meski merupakan tanda atau suatu hukum, adalah bagian dari hukum itu sendiri. Alasannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tergelincirnya matahari sebagai tanda atas kewajiban sholat zuhur dan adanya najis sebagai tanda batalnya sholat. Tergelincirnya matahari yang menjadi tanda yang mencegah sholat tidak lain bermakna bahwa pada kondisi itulah Allah merintahkan untuk mengerjakan sholat. Adanya najis yang dapat membatalkan sholat tidak lain bermakna bahwa dalam kondisi itulah Allah merintahkan untuk meninggalkan atau menghilangkan najis itu. Demikian seterusnya sehingga semua itu hakikatnya merupakan seruan pembawa syariah. Kemudian, ungkapan bi al-iqtida wa at-takhyir dengan tuntutan dan pilihan sesungguhnya telah mencakup pula hukum yang 5, yakni wajib, mandub, haram, mubah, dan makruh. Lalu, ungkapan bil wad'i juga telah mencakup sebab, penghalang, dan syarat, mencakup sahih, batil, dan rusak atau fasad. Juga mencakup keringanan, rukhsah, dan ketetapan azimah. Berdasarkan definisi ini, maka selama pembuat syariah, khitab syari' itu ada 2, khitab at-talif dan khitab al-wad'i. Demikian penjelasan tentang makna hukum syariah menurut para ulama ushul fikih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.